was beyond my wildest dreams. Untuk memulai praktikum ini, jangan lupa siapkan alat dan bahan yang diperlukan ya. Langkah pertama, hancurkan es batu hingga hancur. Kemudian, letakkan es batu yang telah hancur ke dalam baskom. Taburkan garam kasar pada es batu yang telah dihancurkan tadi. Lalu, campur hingga merata. Langkah kedua, masukkan bubuk es krim ke dalam kaleng. Masukkan sedikit air dan diaduk hingga merata. Tambahkan 1 gelas susu putih dan masukkan ke dalam kaleng. Lalu, aduk hingga merata. Setelah itu, tutup kaleng dan pastikan kaleng tertutup dengan rapat. Dan berikutnya, masukkan kaleng ke dalam wadah yang berisikan es batu. Lalu, kocok dengan cara memutar dan tunggu sampai susu membeku menjadi es krim. Dan es krim pun siap untuk disajikan. Kita sudah di penghujung video dan di sini kami akan menjelaskan tentang sifat koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah konsentrasi partikel zat terlarut dan sama sekali tidak bergantung pada jenis atau identitas zat terlarut tersebut. Artinya, tidak peduli apakah yang dilarutkan itu gula, garam, urea, atau alkohol, selama jumlah total partikel zat terlarutnya sama di dalam pelarut, nilai sifat koligatifnya akan tetap sama. Selanjutnya yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah sifat larutan yang membuat titik beku cairan lebih rendah daripada pelarut murninya, dan hal ini hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya. Selanjutnya yaitu rumus penurunan titik beku atau delta TF. Untuk larutan non-elektrolit memiliki rumus delta TF sama dengan M dikali KF, delta TF sama dengan A per MR dikali 1000 per P atau gram dikali KF. Untuk larutan elektrolit itu memiliki rumus delta TF sama dengan M dikali KF dikali I, delta TF sama dengan A per MR dikali 1000 per P atau gram dikali KF dikali I. Dengan keterangan, M sama dengan molalitas, massa sama dengan massa zat terlarut, MR sama dengan massa molekul relatif, P sama dengan massa zat pelarut, KF sama dengan tetapan penurunan titik beku, delta TF sama dengan penurunan titik beku, TB derajat sama dengan titik beku pelarut, TBL sama dengan titik beku larutan, dan I sama dengan faktor Van Hoff yang hanya dimiliki oleh larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu tersendiri biasanya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah diterangkan dalam video, salah satu contohnya adalah saat membuat es krim tradisional atau es putar. Adonan es krim dimasukkan ke dalam wadah kaleng yang dikelilingi oleh tumpukan es batu. Ke dalam es batu tersebut kemudian ditaburkan garam dapur atau NaCl dalam jumlah yang banyak.
Cara kerjanya, garam larut ke dalam lapisan air pada es batu dan menurunkan titik bekunya menjadi jauh di bawah 0 derajat. Campuran es dan garam yang sangat dingin ini, atau campuran pendingin, mampu menyerap panas dari adonan es krim, sehingga adonan tersebut cepat membeku dan menjadi lembut. Oke, apa sih kesimpulan untuk praktikum kali ini? Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa praktikum ini membuktikan prinsip penurunan titik beku, di mana penambahan garam kasar pada es batu berfungsi menurunkan suhu campuran pendingin agar adonan es krim dapat membeku. Selain itu, keberhasilan dan kecepatan pembekuan es krim sangat dipengaruhi oleh ketepatan takaran air pada adonan serta kecukupan jumlah es batu dan garam kasar atau NaCl sebagai media penyerap kalor. Baiklah, terima kasih teman-teman.